Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabad, para hadirin jemaah Majlis Ta'lim Al-Qabah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dan nikmat yang terpenting bagi kita semua ialah nikmat iman yang alhamdulillah kita masih diberikan nilai iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat berkumpul bersama-sama dalam bermuajahah untuk talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu dalam kajian Majlis Ta'lim Al-Qabah ini. Salawat serta salam kehadiran karibat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengantarkan umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Majlis Ta'lim Al-Qabah, mari kita buka pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai pembuka ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita buka kitab suci Al-Quran, yaitu pada surat An-Nur ayat 21 sampai 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatish syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات
الطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق karim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah yang menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha benar, Maha menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita baca secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka otak kita untuk dapat menerima materi atau pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita pada kesempatan malam hari ini. Kepada guru kita Kiai Haji Agus Syafirul SH, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nur waz-zulumat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara, di luar nalar saya malam hari ini yang dibaca tadi kok bersamaan dengan materi yang akan saya sampaikan malam hari ini dalam surah yang sama, cuman ayatnya yang berbeda yang akan kita pelajari malam hari ini. Sering dibaca oleh imam kita tentang hakikat nur itu sendiri. Surah An-Nur ayat yang ke-35. Coba lihat buka Quran. Surah An-Nur, surah yang sama, surah Al-Nur 24, ayatnya 35. Ya.
kita harus paham makna an-nur kalau kita mengerti lawan daripada nur itu sendiri. Mafhum mukhalafah dari an-nur itu sendiri. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 257 dijelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini ada dua kalimat. Yang pertama az-zulumat dalam bentuk syigat jamak. Jamak itu jumlahnya banyak. Jamak muannas as-salim. Az-zulumat dengan diberi alif dan ta. Artinya kegelapan itu banyak sekali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah azza wa jalla sebagai wali. Wali itu yang mengayomi, seperti wali nikah, ya, anaknya yang akan dinikahkan. Itu ada wali kan, yang melindungi anak garisnya siapa? Orang tuanya. Nah, ini Allah sebagai wali orang-orang yang beriman. Walinya Allah, sistemnya Allah, regulasinya akan yukhriju, kharajat mengeluarkan, minaz zulumati dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, bukan anwar. Coba Bapak perhatikan sana. Kalau gelap banyak tapi nurnya berapa? Mufrad satu, bukan anwar. Seharusnya minaz zulumati ilal anwar, supaya mutabakah antara az-zulumat dengan nur. Tapi dalam ini ayat, ya, bahwasanya nur itu firo siji bae, tapi az-zulumat firo banyak macamnya. Di sini saudara terhormat, dalam surah An-Nur ini dijelaskan juga An-Nur bukan Anwar. Artinya cahaya itu cuma satu, tidak ada cahaya selain daripada cahaya yang satu. Nah, sekarang ini kita akan melihat siapa yang punya cahaya. Tekan begitu toh? Dan kita akan mengerti akan nilai cahaya kalau kita paham dengan kegelapan. Nah, coba kita dalam kegelapan dimatikan ini ruangan, ya gelap. Itu apa yang kita kerjakan kan nggak jelas tuh, amburadul. Bertemu dengan cahaya itu kita bisa melangkah, bisa melihat, bisa segalanya, karena kita berada di dalam kondisi apa? Cahaya. Paham teman-teman? Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada ayat 23 tadi yang akan kita bahas malam hari ini. Ya. Ayat berapa? Ayat 35 ya. 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah azza wa jalla. Ma mana Allah? Allah itu la ilaha illallah, yang merupakan wujud hakiki, al-khaliq, rabbul alamin, yang diibadahi haqqan, satu-satunya hanya siapa? Allah, bukan yang lain.
Selain daripada Allah maknanya makhluk. Makhluk yang diciptakan. Kalau Jokowi diciptakan enggak? Sama. Isi perutnya apa? Tokai. Isi perut Ali tokai juga. Isi perut angku tokai juga. Podo wae samisa mi sarwakene. Enggak ada bedanya. Dalam bentuk jasad sama. Ya. Makanya dalam orang beriman dia tidak akan takut kepada makhluk. Yang ditakuti itu siapa? Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau saudara berhadapan dengan apa? Dengan petugas, ya karena mereka bertugas, pegang senjata, pegang ini, pakai baju uniform, pakai baju seragam, itu kan baju apa tugas mereka. Nggak beda baju polisi itu dengan baju tukang gali got, nggak beda. Kalau tukang gali got warnanya apa Pak Hasan? Oranye, pasukan oranye. Kalau polisi coklat. Kalau tentara apa namanya? Macam-macam, nggak beda toh. Kalau pegawai negeri itu seragam toh. Itu kan casing toh. Tahu nggak casing? Kulitnya. Ya. Ya. Nah, ini harus kita pahami benar. Allah. Ya. Sudah. Apa sebab akhirnya gimana? Kullu nafsin. Bismillah. Kullu nafsin dhaikatul maut. Bismillah. Supaya saudara tahu hakikat seluruh. Dia punya napas enggak? Punya. Mati enggak dia? Mati sama. Enggak beda dengan kita. Rasulullah sendiri pun wafat. Nabi yang dijamin ahlus surga. Ya. Siapa tuh Allah? Di sini nurus samawati. Cahaya langit-langit. Maknanya langit itu banyak. Berapa jumlah langitnya Pak Teguh? 7 lapis. Ya, berapa tingkat jaraknya nggak sampai ilmu kita untuk meraba, menghisap, mengukur jarak satu langit ke langit yang lah. Yang jelas kita sama dunia, langit yang dekat, yang Allah turunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Itu namanya sama'ud dunia, langit yang dekat dengan kita itu. Yang ada atmosfernya, yang ada anginnya. Jelas Bapak Rahman, itu dekat tuh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai kepada tingkat Sidratul Muntaha, sampai kepada arasy Allah, dan di atas langit yang ketujuh penuh dengan air, dan arasy Allah wa arsyuhu alal ma. Masya Allah, arasnya Allah itu berada di atas air. Itu keterangan Quran yang menjelaskan. Oh, kalau begitu Allah goyang-goyang, gila kamu nanti tuh. Kalau kamu bahas, kan dia menganggap mentasyabuhkan kapal dia ada di lautan belayar gitu. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Tidak satu pun yang sebanding, yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana arasy Allah di atas air? Sudah. Berapa jumlah airnya, berapa dalam air, jangan kita bicarakan. Enggak paham. Ya, kalau begitu nanti kalau bocor air itu kita apa? Gila nanti. Paham tuh Pak Rahman? Karena bukan wawasan untuk berpikir. Kita disuruh apa? Beriman. Paham? Nah. Jadi jumlah langitnya ada berapa tadi?
7. Kemudian wal ardi, dan bumi. Kalau kita lihat dalam bentuk tata surya kita, runut daripada art. Art dalam bahasa Inggris kan earth. Bumi yang secuil, yang sekecil ini, ya, dia planet keberapa setelah matahari? Coba matahari, kemudian berapa? Yang ketiga, ya, urut yang ketiga, ya. Setelah planet, kemudian ada lagi planet-planet yang katakanlah bintang atar semuanya, yang semuanya bergerak di alam jagat raya. Masya Allah, ada bintang-bintang. Dan menurut pengamatan ilmu pengetahuan para ilmuwan tentang apa? Tentang meteorologi dan geofisika, tentang angkasa raya ini, kalau kita sekarang ini pergi keluar tempat yang gelap, kita melihat bintang lagi berkedip sekarang ini, sampai di mata kita, kedipannya itu jutaan tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Berapa jarak antara kita yang hadir di sini dengan bintang yang ada di langit. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara Indonesia itu kecil bagi Allah, kecil, sangat kecil. Makanya di dalam ibadah ubudiyah kita, sholat, kalimat yang pertama kali yang dipergunakan untuk sholat, zikirnya apa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Pakai akbar, isim tafdil. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya gini saudara, Allahu Akbar, langsung nyusap meninggal dunia. Masya Allah. Dalam sholat kita menghadirkan hati kita, yang besar itu hanya Allah. Di sini Bapak Dorman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya langit dan bumi itu tidak akan terang kalau tidak ada cahayanya Allah. Paham? Tidak akan bertemu dengan. Nah, kita lanjutkan. Itu yang pertama kali. Nah, sekarang Allah beri tamsil. Ibaratnya itu kan skala apa namanya global tuh. Nah, sekarang Allah beri tamsil. Tamsil itu perumpamaan, ibarat, ya, contoh, misal, syatches kalau bahasa Arab, nahwu, atau apa namanya, misal, ya. Mana misalnya? Masalu nuri, misalnya cahaya Allah tersebut. Mana misalnya yang ini, ya, kamishkatin, seperti miskah. Miskah itu lubang. Biasanya lubang itu kan gelap tuh. Saudara kalau kepengen tahu lubang, kalau dibicarakan lubang tuh Ali paham sekali dia tuh. Ya. Apa sebab yang dikatakan lubang itu, ya? Nih. Maaf. Ya. Waktu ditanya orang kepada Lotse tentang wujud yang ada ini, Lotse itu ada yang berpendapat dia seorang nabi loh. Karena kedalaman ilmunya berpikir, dia hidup tuh 4.000 tahun sebelum Masehi di dataran Cina. Dia orang Cina. Satu suku dengan Mao Zedong, tapi Mao Zedong PKI anti Tuhan. Kalau Lotse itu bertuhan dia. Makanya masjid ada nama masjid Lotse, ya. Itu dia sudah mengajarkan tauhid 4.000 tahun tuh.
tentang pelajaran Tao. Nah, ya. Jadi dia berbicara tentang dia telah ada sebelum kata ada itu ada. Nih. Dan dia akan tetap ada setelah kata ada itu tiada. Tuh. Muridnya kali ini berpikir secara jenius loh. Apa itu yang ada? Apa itu? Jadi menampaknya manusia itu dari dahulu berbicara tentang mencari hakikat, kan gitu toh? Apa sebenarnya kita ini? Lalu muridnya meminta contoh tamsil, coba dijelaskan secara konkret apa itu kalimat itu. Ternyata di depan beliau itu ada secangkir gelas air lah. Nah gini, beliau kasih tahu ini air baru bisa masuk ke dalam air kalau ada yang membatasinya. Gelas tuh, dan mustahil air ini akan bisa masuk ke dalam gelas ini kalau tidak ada lubang. Paham tuh? Jelas tuh. Gimana dia kalau lubang nggak masuk? Jadi karena ada lubang itulah air itu bisa masuk. Dikejar lagi pertanyaan, akhirnya beliau menjawab tahu tuh kosong. Kosong itulah yang diterjemahkan dengan kalimah ditunjukin oleh Rasulullah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwa Allah. Hakikat dia yang kosong itu adalah Allah. Coba jarak antara 4000 tahun dengan Rasulullah tambah dengan berapa? Katakanlah 5000 tahun baru dijawab oleh wahyu, qul huwa Allah. Paham tuh Bapak Rahmat? Artinya apa? Manusia tidak akan bertemu dengan hakikat kalau tidak melalui wahyu dari Allah sendiri. Paham? Ini agak dalam sedikit nih. Paham Delik? Kalau bukan Allah sendiri menjelaskan siapa dia, kita tidak akan tahu hakikatnya Allah. Itu dianya Allahu nurus samawati wal ard. Di mana contohnya? Kamiskah seperti lubang. Yang dicari hidupnya apa, Li? Isi lubang. Lubang perut, lubang apa? Tengkorokan, lubang kan? Dan sekalian berlubang lah. Nah, jadi kamiskah seperti lubang. Saudara kalau gali kubur ketemu dengan lahat enggak? Yang dikatakan lahat itu ya tanah yang dibikin lubang di pinggir kuburan. Jadi bukan, kalau kita kan di sini kan nggak ada lahat ya. Hakikat lahat itu setelah digali itu dibikin tekuk sedikit di mayat itu dimasuk ke sana. Hakikat kuburan tuh kayak begini, Pak. Katakanlah ini kuburan ya. Nah, itu kuburan ditekuk sini. Jadi mayat itu ditaruh di sini, baru ditaruh apa? Papan. Bukan kalau kita kan sekarang kan enggak demikian tuh. Dan aslinya Rasulullah ditaruh dengan batu bata. Disusun tanah di sini sehingga mayatnya nggak bergerak, dia berhadap dengan kiblat. Ya, kalau sekarang mayat kita, makanya kalau saudara ditakdirkan berangkat umrah, mohon doa aja sama pada Allah, wafat saja di Madinah aja. Di Madinah tuh bas kuburan mah nggak dalam segini, sedikit pendek-pendek lah. Tapi adalah
ada lahatnya. Mau nggak meninggal di Indonesia atau di Madinah, Man? Kamu pilih mana, Man? Kalau boleh milih lah, katakan insya Allah wafat lah. Pilih meninggal di Indonesia yang negeri antah berantah atau meninggal di Madinah. Masya Allah. Apa alasan kamu coba? Tidur bersama Rasulullah. Masya Allah. Ya, paham tak? Tanah Madinah. Makanya korma itu kalau korma Madinah itu berbeda dengan korma yang lain. Sama-sama korma tak? Kalau mangga sama tak? Indramayu sama Indramayu sama rasanya. Tapi kalau Madinah enggak. Kormanya berbeda dengan di Mesir. Hanya Madinah loh. Kenapa? Masya Allah. Allah pilih tempat jasadnya Rasulullah ya dimakamkan di tanah Madinah. Masya Allah. Paham? Tuh.